所不窥，无哪来的小鬼，敢溜到？竟能洞察玄灵宗的全部禁制。战神之魂。空想，你又是什么人物？要尽可能提升修为。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggak dari Peerless Battle Spirit, tepatnya episode 18 ya, sekitar segitulah. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys, yang dimana untuk Xiaoji dan juga Jinan akhirnya bersetuju untuk bersaing untuk memperlihatkan bakat bela diri mereka masing-masing. Awalnya Xiaoji ini meremehkan kemampuannya dan dia juga mengeluarkan kemampuan jiwa bela diri tingkat 9-nya, membuat semua para murid sudah menganggap dia telah menang. Begitu juga dengan dirinya, menanyakan kepada Jinan kalau dia ini setelah kalah dan haruslah meninggalkan ruangan tersebut karena dia sudah berada di warna cahaya biru, di bawahnya cahaya ungu ya. Tetapi Jinan tidak begitu mempedulikannya dan dia pun langsunglah memegang batu bulan sabit. Pada awalnya yang dia pegang berwarna merah, membuat semua para murid telah menganggap dia telah kalah ya. Tetapi siapa sangka tanpa menggunakan jiwa semangat bela diri, Jinan sudah mempunyai warna ungu, membuat semua orang di sana sangatlah terkejut-kejut. Dan pada akhirnya Xiaoji tidak diperbolehkan lagi untuk memasuki aula Gongfa guys. Setelah semua itu juga, Sanlo memberikan salah satu token yang dimana ini sangatlah istimewa. Dan dia juga memberikannya kepada Jinan secara cuma-cuma guys. Wah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Jinan mendapatkan token yang begitu istimewa, yang dimana dia ini diperbolehkan untuk memasuki aula Gongfa sesuka hati ya. Siapa sangka juga dia langsung menuju ke lantai paling atas, membuat tetua yang menjaga di sana langsunglah terkejut dan menanyakan dari mana dia berasal, bisa-bisanya menaiki lantai paling atas tanpa adanya masalah. Tetapi Jinan pun langsung memperlihatkan token naga putih yang dimana dia mengatakan sebenarnya dia tidak tahu tentang token tersebut. Setelah melihatnya, tetua di sana pun langsunglah tercengang dan memberikan sambutan yang begitu hangat kepadanya guys. Waduh, dengan begitu entengnya Jinan menanyakan kembali apakah dia bisa masuk. Lantas sang tetua pun menyuruhnya untuk masuk saja dan sesuka hati untuk mengambil beberapa seni bela diri di sana. Setelah dia memasukinya, sang tetua di sana pun sungguhlah kebingungan ya, dari mana dia mendapatkan token tersebut dan juga sebenarnya latar belakang apa yang dimiliki oleh Jinan. Karena bisa-bisanya mendapati sebuah token yang begitu luar biasa dari salah satu penatua paling tertinggi. Benar saja ya, kalau Sanlo ini termasuk orang yang sangatlah penting guys. Setelah berada di dalam, Jinan mengakui kalau ruangan tersebut memang sangatlah bagus ya. Tetapi apa yang Mimin katakan ini ada benarnya, semakin tinggi maka ruangan tersebut sangatlah sedikit beberapa seni bela diri ya. Dan dia pun menemukan salah satu teknik pedang Cai Xuan. Dan dia juga memutuskan untuk mengambil teknik pedang tersebut ya, karena ini juga bagian dari catatan pelatihan dari Raja Wu yang begitu kuat. Lagi asik-asiknya membaca buku tersebut, ada salah satu pria ataupun senior yang mencoba untuklah mendekatinya. Dia juga sangatlah terkejut bagaimana bisa murid baru dan dia juga masih muda bisalah berada di sini. Yang lebih mengejutkannya kalau dia ini hanyalah berada di jiwa semangat bela diri tingkat 5, tetapi sudah berada di lantai atas aula Gongfa ya. Terlebih juga sepertinya dia baru pertama kali melihat murid baru seperti ini. Dan sepertinya juga kalau Jinan ini bukanlah orang yang terdaftar dari 10 murid teratas dari sekte Lian Ni. Tetapi ketika dia memeriksa tubuh dari Jinan, dia tidak sengaja melihat sebuah token naga putih kembali, membuat dia langsunglah tercengang-cengang ya. Karena itu adalah salah satu token milik penatua paling tertinggi di sekte Xuanling. Dan dia pun langsung memberikan hormat kepadanya dengan memberitahu serta memperkenalkan kalau dirinya ini adalah murid batin yaitu Gong Yang. Begitu juga dengan Jinan langsunglah memperkenalkan dirinya ya. Lalu untuk Gong Yang pun mencoba untuk menasehatinya
kalau token tersebut jangan pernah tunjukkan kepada orang lain secara sesuka hati, atau ya jangan secara terang-terangan, karena itu akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Ujung-ujungnya dialah yang akan menjadi kesulitan. Chinan pun langsunglah mendengarkan peringatan tersebut dan langsung menyimpan token tersebut ya. Dari tindakan tersebut juga, Gongyang sudah mengetahui kalau Chinan ini memanglah murid baru dan pertama kali berada di sini. Dia juga kembali menanyakan jenis seni bela diri apa yang sedang dia cari. Mungkin saja dia bisa membantunya. Chinan pun berterima kasih karena ada senior yang mencoba untuk membantunya. Dia pun langsung memberitahu kalau ada keterampilan yang ingin dia cari, yaitu keterampilan pisau. Mendengar itu, dia pun langsung mengambil salah satu buku dan memperlihatkannya kepada Chinan, yang dimana buku tersebut diciptakan oleh mantan pemimpin sekte Tang Qingsan ketika dirinya masih sangatlah muda. Mungkin saja dengan buku tersebut sangatlah cocok dengan keterampilannya. Dan dia juga memperingati untuk sampai saat ini belum ada yang pernah bisa untuk menguasainya, karena keterampilan pisau di dalam buku tersebut sangatlah misterius. Dan tidak ada seorang pun di sekte ini dapat memahami arti sebenarnya dari teknik pedang tersebut guys. Walaupun dikatakan tidak begitu memahaminya, tetapi orang yang berhasil memahami walaupun sedikit, mereka akan mendapati kemampuan yang begitu luar biasa. Mendengar itu juga, Chinan pun langsunglah berterima kasih dan langsung melakukan pemahamannya guys. Selagi dia memahami keterampilan berpedangnya, Gongyang masih sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Chinan. Bagaimana bisa untuk orang yang berada di tingkat 5 jiwa bela diri tetapi bisa berada di sini? Pasti ada sesuatu yang membuat semua tetua mengizinkan dia masuk ke dalam sini ya. Dan dia pun langsung memperhatikan cara Chinan untuk memahami ataupun mempelajari keterampilan seni bela diri tersebut ya. Setelah cukup lama dia melihatnya, Gongyang akhirnya menyadari pantas saja dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dikarenakan Chinan memiliki keterampilan dalam pemahaman bela diri dengan begitu sangatlah cepat. Ditambah juga ternyata dia memiliki pedang guntur yang sangatlah sulit untuk dikuasai. Wadidaw. Lalu untuk tetua yang berada di luar, dia pun langsung memasukinya dan melihat mereka berdua, sembari memberitahu kalau dirinya sudah menutup aula Gongfa. Jadi mereka bisa berlatih di sini dengan pikiran yang begitu tenang. Sedangkan untuk Chinan sendiri, dia mengakui kalau keterampilan berpedang satu ini memang sangatlah mendominasi. Walaupun setiap arti dari buku tersebut memiliki perubahan misterius di mana-mana. Namun karena dia memiliki jiwa dewa perang, hal tersebut membuat dia sangatlah mudah untuklah memahaminya ya. Dan pada akhirnya juga dia berhasil untuklah memahaminya guys. Dan dia pun mengucapkan semua kata-kata puisi dari buku tersebut. Kalau pedang itu bukanlah sebuah kekuatan, tetapi hanya semacam kebijaksanaan. Yang diartikan pedang adalah sebuah partner. Jika digunakan dalam hal kebaikan, maka senjata tersebut juga akanlah berbuat kebaikan. Begitu juga sebaliknya ya. Sedangkan untuk Gongyang yang masihlah penasaran kepadanya, ternyata dia masih berada di depannya Chinan guys. Dia tidak menyangka baru saja setengah hari, tetapi dia telah berhasil mencapai keadaan sempurna, yaitu kesatuan manusia dan pedang, atau lebih tepatnya ya niat pedang lah. Dia mengakui kalau pemahaman bela diri dari Chinan memang sangatlah luar biasa. Untuk orang-orang yang paling terkuat di sini saja, sepertinya tidak mungkin secepat ini. Setelah Chinan selesai dan tersadar, dia langsung menanyakan kepada Gongyang mengapa dia menatapnya dengan begitu tajam. Gongyang pun hanya geleng-geleng kepala dan dia sangatlah bangga kepada Chinan kalau dia ini benar-benar sangatlah cepat dalam pemahaman bela diri. Bagaimana bisa dia melakukan hal tersebut? Waduh. Dan dia meminta kepada Chinan untuk mengajarinya tentang pemahaman bela diri secepat dirinya ya. Dan dia juga rela tidak akan dipanggil sebagai senior. Panggil saja dirinya ini sebagai Gongyang ataupun ya kayak temannya lah. Chinan pun dengan begitu senang hati menerimanya. Dan pada ujung-ujungnya mereka berdua akhirnya menjadi teman. Namun sebelum itu juga, Chinan memberitahu kalau dia masih ada urusan ataupun janji kepada Xiao Qingsui. Jadi dia haruslah meninggalkan aula tersebut ya. Mendengar nama Qingsui, Gongyang pun sungguhlah terkejut.
Bagaimana bisa dia menjalin pertemanan kepada senior Xiao Jingsui? 难道是萧清雪？他俩有交集？ Waduh, ini tanda tanya lagi ya. Setelah berada di aula Gongfa, lagi-lagi Jinan mendapati masalah. Dia langsunglah dihadang oleh Molly dan juga Xiaoji dengan mengatakan kalau masalah mereka belumlah selesai dan haruslah diselesaikan sekarang juga. Ya elah. Molly dengan begitu sombongnya menyuruh Jinan untuk merangkak serta memohon kepadanya, maka dia akanlah melupakan semua masalah ini. Tetapi jika tidak, maka dia akanlah mendapati sebuah konsekuensi darinya. Beruntung saja Gong Yang ternyata mengikuti Jinan. Saking penasarannya, dia benar-benar mengikuti Jinan dari belakang guys. Dan dia pun menengahi pertarungan tersebut dengan memberitahu kepada Molly kalau dia tidak bisa bertindak apapun kepada Jinan. Mendengar itu juga, Xiaoji pun sangatlah marah besar dengan memberitahu kepada Gong Yang dia ini bukanlah siapa-siapa dan jangan berani-beraninya ikut campur dalam urusan senior Molly. Dan dia memintanya untuk menyingkir. Waduh, sepertinya posisi dari Xiaoji ini tidak mengetahui sosok dari Gong Yang guys. Mendengar itu juga membuat senior Molly langsunglah memarahinya dan menyuruhnya untuk diam saja. Sehingga dia pun mendapati tamparan yang begitu sangatlah keras, mamam. Lalu senior Molly pun langsunglah mewakilkan meminta maaf kepada senior Goyang kalau Xiaoji ini adalah murid baru dan tidak mengetahui sosok dari senior Gong Yang ya. Dan sama sekali tidak memiliki niat untuk menyinggung dirinya. Tetapi Gong Yang tidak begitu mempermasalahkannya. Yang dia permasalahkannya adalah ucapan dia sebelumnya kepada Jinan. Mengapa bisa menjadi begitu sombong, seakan-akan dialah yang paling terkuat di sini. Lantas, dia yang mendengar itu pun mencoba untuk pergi dari sana dan langsung pamit. Selama dia berjalan untuk pergi dari sana, dalam hatinya, kalau dia sudah sangatlah yakin kalau Jinan ini pasti memiliki latar belakang yang sangat besar ya. Karena untuk saat ini saja, Gong Yang melindungi dirinya. Untuk Jinan, dia pun langsung berterima kasih kepada Gong Yang atas bantuannya ya. Tak lama dari itu juga, Jingsui telah hadir. Dia juga terkejut mengapa bisa Jinan berbicara empat mata kepada senior Gong Yang. Sayangnya untuk saat ini, Gong Yang juga memiliki urusan yang harus dia selesaikan dan dia pergi dari sana. Jingsui pun langsunglah memberitahu sosok dari Gong Yang kalau dia ini adalah salah satu dari 3 talenta paling teratas di sekte dalam guys. Waduh, pantas aja paling dihormati ya, 3 paling teratas. Ia membuat dirinya tidak menyangka kalau senior Gong Yang bisa-bisanya membela Jinan. Lalu selanjutnya mereka akan membahas tentang seni bela diri yang lain karena masih ada waktu 5 hari untuk menuju kompetisi Ventian, yang dimana Jingsui meminta kepada Jinan untuk meningkatkan ranah kultivasinya terlebih dahulu atau ya mempercepatnya lah. Dan Jinan pun langsunglah mengangguk karena dia juga ingin mengalahkan semua peserta yang berada di hadapannya. Wadidaw. Dan lagi-lagi bersambung ya. Untuk episode ini ya hanya memperlihatkan bagaimana cara dia dalam pemahaman seni bela diri serta semua orang terkejut-kejut dengan kemampuannya dari tetua penjaga ataupun tetua kedua. Lalu selanjutnya senior Gong Yang sebagai murid 3 paling teratas juga dibuat terkejut-kejut dengan pemahaman bela dirinya. Tidak sampai di situ juga, dia rela tidak dipanggil sebagai senior hanya untuk meminta diajari cara pemahaman bela diri dari Jinan ya. Dan juga untuk Molly dibuat lagi terkejut-kejut, serta juga Jingsui, semuanya kejang-kejang guys. Dan bagi yang bertanya, kapan ini kompetisinya akan dimulai? Sekitar episode 20 kalau nggak salah ya. Karena untuk episode berikutnya, kita masih akan melihat kalau Jinan akanlah berkultivasi atau memperkuat dirinya guys. Dan kita akan memperlihat kalau jiwa dewa perangnya akhirnya berbicara kepada Jinan kalau dia ini haruslah menjadi lebih kuat karena dia adalah puncak bela diri yang sesungguhnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 无所不挥，无哪来的小鬼，敢溜到？竟能洞察玄灵宗的全部禁制。战神之魂。宫翔，你又是什么人物？要尽可能提升修为。